Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan. Kita merindukan hadirat Tuhan supaya kita mengalami hadirat Tuhan di tempat ini. Mari sebelum itu kita bersama-sama satukan hati kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kau telah memimpin kami, menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh Tuhan hadir di tempat ini untuk mengalami hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau terus mengurapi setiap kami Bapa. Sungguh kami rindukan Tuhan. Kami rindukan Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Kau lawat setiap kami Tuhan. Kau lawat setiap hati kami Tuhan yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau bersama-sama mencari wajah Tuhan. Kita mau bersama-sama temukan kasih-Nya. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang
Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memberikan korban syukur kita yang terbaik melalui persembahan. Mari saya undang untuk petugas boleh maju ke depan. Bu Sri boleh maju ke depan. Dengan kasih Kristus Ibu Susi berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan bisa hadir di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah terus Tuhan kami, Tuhan hati kami tertuju pada-Mu Tuhan. Dan kini tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan korban syukur kami. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, bisa dipakai sebagai alat kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan persembahan kami, dan juga buat hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, hidupnya dan pelayanannya Tuhan, dan juga Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau pujikan Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus
persembahan Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan persiapkan diri kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersama-sama kembali datang kepada Tuhan, karena dalam segala keadaan kita, waktu kita berlimpah maupun kekurangan, tetap Yesus yang menjadi pegangan hidup kita. Kita mau bersama-sama katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita mau kembali katakan dalam segala keadaan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari saya serahkan. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang.
kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Shiramaya lanalamu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia, atas kebaikan, pemeliharaan yang ajaib. Karapatara siala balabara siala Shikira mayala nayala malamu. Terima kasih. Shikara balayala Shikira barababa siala Shikira maya lama 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 lama. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami. Inilah pikiran kami yang mengarah kepada kemuliaan. Kami boleh merasakan kebaikan. Kami boleh merasakan pertolongan dari hari ke hari. Sehingga sampai hari ini kami boleh ada. Itu semua karena anugerah. Itu semua karena bukti kasih setia Tuhan. Meskipun Tuhan Kau tahu kami masih banyak dosa. Kami masih banyak melakukan pelanggaran. Tetapi kasih setiamu itu tetap mengalir kepada kami semuanya. Dan untuk itulah Tuhan, pada malam hari ini kami datang untuk merendahkan hati.
Kami ingin dengar terus apa yang Tuhan inginkan dalam diri kami. Arahkan hati kami, arahkan pikiran kami kepada kebenaran yang hidup. Sehingga tatkala kami harus menghadap tahta pengadilan-Mu, kami bisa menjawab, dan hari ini kami mau mempersiapkan hidup kami yang terbaik. Melalui suara firman-Mu Tuhan, kami mau berbenah. Untuk itu tolong kami semuanya dengan Roh Kudus yang menaungi kami semuanya. Sehingga kami boleh menangkap setiap pesan perkataan firman-Mu yang hidup itu. Dan kami boleh menjadi pribadi yang berkenan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Dengan pengurapan yang sama, Roh Kudus yang bekerja. Untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Ya, hari Minggu kemarin kita sudah bersama-sama belajar bagaimana kita harus menyajikan kembali kasih Allah yang sudah kita terima bertahun-tahun. Ya, kemarin kita belajar dari 1 Yohanes pasal 3 dan juga Amsal pasal 19 ayat yang ke-17. Nah, saya sudah menerangkan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana caranya menyajikan kembali kasih Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau ternyata kita gagal menyajikan kembali kasih Allah, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, kita akan mengalami yang namanya penghukuman. Nah, tetapi sore hari ini kita akan bersama-sama belajar, ya, kalau mungkin kita gagal, kita hari ini belajar tentang adanya tanggung jawab yang besar. Arif, mungkin volumenya bisa kurangi dikit. Ya, di sini saya sengaja memberikan gambar bagaimana Rasul Paulus terpanggil, kemudian dalam panggilan setiap umat, termasuk saya dan saudara itu punya tanggung jawab selama ada di dunia. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita nanti di hadapan Tuhan, yang terjadi kita pasti juga akan mengalami sesuatu yang mengerikan. Nah, gambar kedua ini merupakan simbol tentang apa? Kehakiman. Ya, ada palu, ada neraca timbangan, kemudian ada orang yang tutup mata. Anda yang kuliah hukum pasti tahu, kenapa kok perempuan ini tutup mata? Karena orang yang tutup mata itu tidak memandang, tidak melihat siapa yang mau dihakimi. Semuanya nanti kalau bisa dihakimi secara adil. Nah, saya mengutip dalam kitab Pengkhotbah, ya, sebuah kitab yang ditulis oleh seorang raja yang amat sangat kaya, tetapi dalam kehidupannya dia pernah mengalami kegagalan. Nah, masa tuanya dia mencoba memberikan arahan, memberikan nasihat kepada kita semuanya melalui kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan ayat 14, dan nanti kita akan eksposisi mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Yuk kita akan bersama-sama membaca dua ayat ini secara bergantian dengan keras. Saya akan baca ayat 13, nanti Bapak Ibu ayat 14 akan dipandu oleh Saudari Rosa. Firman Tuhan berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Iya. Jadi ini adalah perkataan terakhir dari kitab Pengkhotbah. Sekali lagi pesannya adalah akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah.
Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu takut Tuhan enggak? Halo? Sungguh? Kita memang secara teori itu takut kepada Tuhan, teori. Tapi secara fakta banyak dari kita ini tidak takut kepada Tuhan. Buktinya apa? Ya kita masih banyak melakukan pelanggaran. Kalau kita takut Tuhan, pasti kita akan menghindari yang namanya pelanggaran. Nah, orang yang takut Tuhan biasanya akan mengikuti seperti apa yang firman Tuhan katakan biasanya. Nah, kita mungkin mencoba belajar dengan takut akan Tuhan, kita belajar mungkin perilaku kita akan semakin berhati-hati. Tapi ternyata secara fakta, meskipun sudah berhati-hati, banyak dari kita ini ternyata tetap saja melanggar. Makanya dalam hal ini kita perlu bersama-sama belajar. Pengkhotbah itu mencoba mengingatkan kita, ya kita semua, betapa pentingnya kita memiliki takut akan Tuhan atau takut akan Allah. Nah, saudara mungkin akan bertanya, Pak, takut akan Allah deskripsinya seperti apa? Nah, kita sebagai manusia yang awam biasanya berbicara tentang takut, mungkin kita membayangkan Tuhan itu seperti polisi. Ya dulu waktu saya masih kecil di Cilacap itu ada satu tempat namanya Batalion 45, itu punyanya TNI. Nah biasanya kalau sore-sore saya diajak keliling Cilacap dengan naik sepeda oleh papa atau mama saya. Nah kadang-kadang di tengah perjalanan saya atau mungkin adik saya tuh rewel. Nah kalau sudah rewel biasanya dilewatkan tadi ke Batalion TNI 45, kemudian diwedeni. Diwedeni gimana? Orang menang tak kayak polisi, tentara. Orang menang tak kayak tentara. Jadi kami melihat tentara itu jadi ngeri. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami itu, diwedeni. Nah pemahaman kita tentang takut akan Tuhan mungkin juga seperti itu. Tetapi kalau kita belajar dari perkataan firman Tuhan, Amsal 3 ayat 7, Amsal 8 ayat 13, Amsal 14 ayat 2, kemudian Amsal 22 ayat 4, dan terakhir Mazmur 147 ayat 1, ayat 11, menjelaskan seperti ini. Kita lihat Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa engkau merasa sudah paling benar, semuanya salah, aku paling benar, berarti Anda tidak takut Tuhan. Banyak nggak dari kita seperti itu? Banyak ya. Kita seringkali melihat orang lain itu semuanya salah. Kita salah, tapi orang kroso salah, tidak merasa salah. Nah Tuhan mengingatkan bahwa kalau engkau menganggap dirimu sendiri bijak, Tuhan berkata melalui perkataan Salomo, takutlah akan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang merasa sudah bijak, di mata Tuhan itu malah dikatakan jahat. Makanya dia berkata apa? Takutlah Tuhan, jauhilah kejahatan. Nah kita ini seringkali karena sudah merasa sering pergi ke gereja, sudah sering pelayanan, kemudian kita merasa yang paling benar. Tadi yang saya sampaikan, benar nggak kita takut Tuhan? Ternyata di sini kita sudah salah. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ada 5. Benci kejahatan, benci sombong, congkak,
tingkah laku yang jahat, terus terakhir ngapusi, mulut penuh tipu muslihat. Nah coba kita cek masing-masing. Tuhan tuh benci dengan kejahatan. Kadang-kadang kita jahat enggak? Halo? Halo Bapak Ibu? Oh banyak loh kita yang jahat. Terus apa lagi? Sombong. Sombong dengan congkak beda. Kalau congkak itu kalau bahasa Jawa itu kemaki. Kalau sombong ya sombong. Congkak itu yang namanya kemaki itu lebih daripada sombong. Terus tingkah laku, ya ini yang namanya perilaku. Nah yang Tuhan paling benci ketika mulut itu penuh tipu muslihat. Orang Jawa bilang mensela-mensle. Tuhan paling gak senang. Yaitu Amsal 8. Amsal 14 ayat 2 berkata, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghindar Tuhan. Jadi kalau kita nggak jujur, berarti kita tidak takut Tuhan. Nah, coba berapa kali kita sehari kita mesti bohong? Berapa kali kita sehari mesti ngapusi? Nah Tuhan berkata, kowe ngapusi, itu kan orang sesat. Berarti kita sedang menghina Tuhan. Selanjutnya, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi ternyata kalau kita ini tidak sombong, rendah hati, Tuhan berkata, berarti kamu takut Tuhan. Jadi orang yang memiliki kerendahan hati, upahnya apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Nah Tuhan kepingin, yuk kita bersama-sama belajar tentang takut akan Tuhan. Nah yang terakhir Mazmur 147 ayat 11, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Ini jelas, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Loh Pak, Tuhan senang dengan yang sebagaimana tadi, Amsal tadi yang saya bacakan. Jadi kalau kita punya ciri-ciri itu semuanya, berarti Tuhan senang kepada hidupmu. Nah lebih senang lagi kalau kita sudah takut kepada Tuhan, kemudian kita selalu berpengharapannya kepada Tuhan. Tuhan itu lebih senang. Nah seringkali pengharapan kita bukan kepada Tuhan, kepada manusia. Nah pemazmur menuliskan ini kenapa? Karena dia melihat banyak dalam kehidupan itu manusia gagal. Termasuk kitab pengkhotbah itu adalah kitab yang mencoba mengingatkan kita. Kenapa? Karena pengkhotbah sebagai satu pribadi yang amat sangat kaya, dia pernah sangat dekat dengan Tuhan, dia penuh hikmat, tetapi ketika dia keluar dari jalurnya Tuhan, dia merasakan di masa tuanya setengah mati. Itu pengkhotbah. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau bandingkan hidup kita dengan pengkhotbah si Salomo ini, mungkin kita nggak ada sekuku ireng aja nggak ada. Loh kenapa? Meskipun dia banyak melakukan pelanggaran dan dosa, dia kalau ibadah, persembahan untuk rumah Tuhan itu ngeri. Nanti saudara boleh baca dalam kitab Raja-Raja. Salomo itu kalau lagi ada acara ibadah besar, nyumbang yang namanya lembu, itu puluhan ribu. Ya, lembu sapi itu misalkan 10.000, kambing 100.000 ekor, burung terkukur ribuan, dan banyak lagi yang lain.
Loh, itu saja di hadapan Tuhan dia akhirnya gagal. Nah, saya mau sampaikan bahwa kalau kita padankan hidupnya Salomo dengan kita, waduh, kita ini mungkin iso benar-benar di mata Tuhan itu nggak kelihatan. Makanya di sini pengkhotbah mencoba mengingatkan kepada kita semuanya. Apa yang diingatkan tadi? Yang pertama adalah tentang takut Tuhan, ayat 14, kembali ke pengkhotbah 12 tadi. Lagi, yang awal. Lagi, pengkhotbah 12. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat 14 tadi. Pengkhotbah 12 tadi sudah, nah ini dia. Bapak Ibu perhatikan. Karena Allah akan membawa setiap, Bapak Ibu perhatikan. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Surat Roma pasal 2 mengingatkan itu semua. Tuhan akan mengadili yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Tuhan akan membawa setiap perbuatan itu ke pengadilan. Nah, saya membaca kata peradilan ya dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, itu memakai kata mispat. Ternyata di dalam kata pengadilan itu ada yang namanya proses. Kemudian di dalam kata mispat itu nanti muncul yang namanya keputusan hukum, keputusan hakim, kemudian yang terakhir adalah menjatuhkan keputusan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Salomo menuliskan ayat 14 ini? Karena hari itu Salomo melihat di dalam dunia, termasuk dunia kita hari ini, banyak perkara-perkara itu tidak adil. Tidak adilnya di mana? Misalkan contoh, orang fasik berhasil, orang jahat malah tambah kaya. Tapi kita yang baik-baik tambah susah. Kita seringkali ngomong, wong apik mati nom, ya, orang baik itu mati muda. Yang jahat malah nggak mati-mati, malah panjang umur. Kita kadang-kadang mungkin nyeletuk, Tuhan nggak adil. Memang Bapak Ibu, sepintas kelihatannya hidup kita ini nggak adil. Kita mau buka gereja dipersulit. Tapi kalau bukanya diskotik, panti pijet, tempat-tempat yang melanggar asusila malah diizinkan. Hati kita berontak, kadang-kadang kita berkata, kok seperti ini? Tapi Bapak Ibu dalam hal ini jangan berputus asa. Kenapa? Pengkhotbah mencoba memberikan sebuah kesimpulan. Jangan senang dulu di dunia kalau engkau kelihatannya semuanya oke. Kenapa? Karena nanti suatu hari Allah itu akan memberi yang namanya keputusan akhir. Dikatakan apa? Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kalau termasuk hari ini Bapak Ibu mungkin disakiti. Hari ini Bapak Ibu dikecewakan. Bapak Ibu merasa, wah kok hidup gak adil sama sekali. Kita banyak mengalami yang namanya kesusahan-kesusahan, rasanya kita ingin berontak. Kita ingin membalas, kita ingin melakukan hal-hal yang rasanya ini kalau bisa balas itu puas. Tapi firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita apa? Serahkan semua penghakiman itu kepada Allah. Makanya sore hari ini kita perlu bersama-sama belajar. Kenapa Salomo itu sampai memberikan surat terakhir ini kepada sidang pendengar? Pertama Bapak Ibu, Salomo pernah mengalami yang namanya gagal hidup. Dia kemudian pada masa tua itu kalau orang bilang itu menyesal. Tapi di sisi yang lain dia juga melihat
di sisi yang sana itu juga banyak kesusahan hidup. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31 dikatakan demikian. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil, ya Bapak Ibu perhatikan, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi nanti kita punya hakim agung, hakim yang pasti amat sangat adil, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi Anda yang merasa hari ini mungkin hidupmu tidak diberi keadilan, jangan khawatir. Nanti Tuhan akan memberikan keadilan itu seadil-adilnya. Memang kita di dunia ini rasanya waduh setengah mati. Ya, orang Jawa bilang hati kita ini seringkali kemeropok. Caranya gimana untuk bisa membalas? Nah, kita kemarin sudah diingatkan bagaimana kita mengutangi Tuhan. Yang pertama kemarin saya bicara tentang apa? Kita harus tetap ramah. Yang kedua apa saudara? Masih ingat enggak? Halo Bapak Ibu. Shalom. Jangan pernah tawar hati. Ya, waktu kita tidak pernah tawar hati, kita tetap ramah, kita mengutangi Tuhan. Nah, hari ini kita diberi oleh Tuhan sebuah peringatan supaya apa? Kita agar mempersiapkan diri kita nanti menghadapi yang namanya tanggung jawab besar. Ya, ini tujuannya, coba tolong. Ini tujuannya mempersiapkan diri menghadapi tanggung jawab besar. Sekali lagi gambarnya tentang palu hakim dan wanita yang tutup mata pegang timbangan. Anda nanti tidak akan pernah bisa menghindar. Anda yang biasa mungkin bohong dengan pasanganmu, nanti di hadapan Tuhan tidak bisa bohong. Meskipun ini lo ditutupi, Tuhan tahu. Nah, kita akan eksposisi dari kitab Pengkhotbah. Kenapa dia kok memberikan surat ini kepada sidang pembaca? Nah, yang pertama Bapak Ibu, untuk kita bisa mempertanggungan diri kita, tanggung jawab yang besar. Yang pertama, kita diizinkan oleh Tuhan sampai bisa menuju tua. Makanya saya menuliskan untuk poin yang pertama, masa tua adalah masa yang waspada. Siapa di sini yang sudah tua? Saya sudah tua. 62 kan tua. Pak David 60 berapa Pak? 66 tambah tua. Cik Sulian berapa sih? 17? Oh 67. Tambah tua meneh. Nah, sekarang pertanyaannya, kita nih yang sudah tua sudah waspada belum? Sudah belum? Halo Bapak Ibu? Mungkin ada yang waspada, ada yang tidak waspada. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, Tuhan kita tuh adil. Tuhan kita tuh amat sangat baik. Makanya bersyukurlah kita yang bisa sampai STW, setengah tua atau tua, bersyukur. Kenapa? Masa tua adalah masa yang disebut dengan masa kesempatan. Ya, jadi kalau kita ini sudah mulai tua, jangan jadi tua-tua keladi. Tambah tua, tambah dadi, jangan. Setuju enggak? Lah Pak, terus masa tua terus gimana? Mulai belajar untuk merenungkan hidup. Ojo kemaki, jangan sakit hati, jangan suka dendam, jangan suka benci, jangan suka yang aneh-aneh. Sudahlah, kita bersama-sama menuju tua itu yang tentram, yang baik-baik saja.
Kenapa ini sangat penting? Nah, Salomo mengingatkan kenapa masa tua kita perlu waspada. Ya, sebentar, jangan dipindah dulu. Saya tuliskan begini, mengapa Salomo memberi peringatan tentang pengadilan Allah? Karena dia, Salomo, menyadari di masa tua dengan munculnya banyak kelemahan dan kesusahan tubuh. Ayo sapa ning kene sing wis tuwa ora nganggo kacamata siapa tak tanya. Kacamata kabeh. Kadang-kadang kita bohong nggak pakai kacamata tapi nganggone soft lens. Padha wae. Apalagi boyok loro, tensi tinggi, gula darah tinggi, apalagi komplit lah. Ini yang namanya kelemahan dan kesusahan tubuh. Nah, Salomo mengingat dekatnya dengan kematian membuat dirinya sadar bahwa ini adalah peringatan untuk menghadapi pengadilan Allah dan di masa tua supaya kita ini agar waspada. Jadi kalau Anda yang hari ini sudah mulai tua kemudian mulai sakit-sakitan, bangun tidur tahu-tahu tensinya 170 ngisore 100, nah itu perlu waspada. Habis itu Anda jangan terus ngamuk-ngamuk, jangan Anda tambah ngomel, tambah dhuwur. Sudah tensi tinggi, coba diamkan dirimu sebentar, ngademke, tenangkan dirimu, nanti kan pelan-pelan mulai turun. Tapi Anda ngomel tak jamin, pasti tadi 200, ngerti stroke. Ini bahaya. Nah, Salomo menggambarkan masa tua yang dialaminya dengan apa? Memberikan peringatan kepada orang muda. Saudara perhatikan next. Saya tuliskan begini. Dalam ayat 1 sampai 7, yang pertama dikatakan apa? Tidak lagi merasakan nikmat. Tolong dibesarkan aja Jos, gak usah pakai video. Iya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, orang kalau sudah menuju 70, coba diberi duren. Duren enak enggak? Enak. Musangking enak enggak? Enak. Sekilo 300.000. Sekilo. Dipangan memang enak. Tapi coba orang tua suruh makan musangking, paling pol 2 biji. Kenapa? Tidak lagi merasakan nikmat. Nanti saya bacakan ayatnya, ayat 1. Kemudian dalam ayat 2 sampai 5 kesimpulannya apa? Mata menjadi kabur. Ya kadang-kadang kita yang matanya menjadi kabur kalau ngeliat kan mulai gini loh. Terutama yang tugas di depan tulisannya kecil-kecil. Akhirnya gini. Wah ini besar ini. Betul enggak? Mau pakai kacamata ya tetap baik ini orang ketok ya tetap akhirnya ini. Apalagi telinga menjadi tuli. Tapi nek diarani budek ngamuk. Lah bingung toh. Kadang-kadang orang tuh kalau sudah mulai tua kan diajak ngomongan, sudah makan belum? Hah? Sudah makan belum? Hah? Sudah makan belum? Nah ini jadi tuli. Kekuatan menghilang. Kalau nggak tidur sore sebentar aja rasanya perpet-perpet. Muncul takut, rambut putih, mencoba disemir, bisa jadi hitam. Seperti saya ini semiran nih. Tapi tidak bisa ngapusi botak. Ini loh dunia, fakta. Terus yang terakhir apa? Kehilangan selera makan. Ayo dikasih capcay goreng, paling ya cuma 2 sendok dikecap-kecap. Habis itu wareg. Makan agak banyak sedikit, wetenge kembung, sebah. Terus gini, minum Ensiplek, aduh. Dan ujung akhirnya apa? Akhirnya manusia kembali menjadi debu. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Mati. Makanya masa tua mumpung kita masih hidup itu perlu waspada. Ojo kakean karep, apa neh nek karep meh kawin meneh,
Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apa tesi kuat kowe? Betul nggak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu merenung apa bingung saya ngomong? Loh, yang saya sampaikan ini fakta ya. Sekarang kita lihat ayatnya. Oke. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi Salomo sudah memberikan peringatan. Anda yang masih muda-muda, Rosa, Yuli, Niko, Novi, ingatlah akan penciptamu pada masa muda. Kenapa kalau engkau tidak ingat? Salomo berkata, sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sudah begitu sudah tua, usia 70, rasa senang itu pasti sudah kurang. Loh, Anda boleh menipu, jalan-jalan ke luar negeri. Ya memang badannya jalan-jalan tapi hatimu hampa. Pikiranmu entah di mana. Sehingga kalau lagi jalan-jalannya cuma delok barang wis ora selera. Ngelihat tas mahal kalau dulu semangat, kalau sekarang podo wae. Beli jam tangan mahal Rolex regane 24 miliar, dinggo ya 24 jam. Tidak ada selera. Ayat 2, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang menjadi gelap. Itu tadi matanya kabur. Awan-awan datang kembali sesudah hujan, mulai burem. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, orang-orang kuat membungkuk, tadi kehilangan kekuatan. Perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, podo mati. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, motomu blabur. Apalagi 4. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, kupingmu budek. Ya, orang budek itu kan ada orang ngomong kan, halo apa kabar? Suaranya cuma ini dong. Apa? Apa? Oh budek gue. Ini suara seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Orang kalau sudah mulai tua, sidik-sidik kan mesti tensi. Kok ngisore dhuwur? Amotripin. Tes lagi. Aku nggak makan gula kok ngerti-ngerti gulaku dhuwur. Obat gula apa ya? Maka itu. Sudah itu mesti. Apalagi dengkule loro, boyoke loro, ndase loro, kabeh serba loro. Akhirnya apa? Takut. Mau pergi jauh terus mikir, lah nanti kalau aku di tengah jalan petengku murus gak ada WC gimana? Aduh, ras lunga. Kasihan ya, orang tua lagi mesai. Makanya wong tua aja kemaki. Pohon badam berbunga, rambutnya jadi putih kabeh. Pohon badam itu bunganya itu putih. Wanen. Belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Ora doyan mangan. Kenapa? Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Jadi Bapak Ibu, kenapa Salomo kok nulis peratap-peratap itu berkeliaran di jalan? Kalau di Israel atau di dunia barat itu ada orang yang khusus kerja untuk menjadi penangis-penangis, peratap-peratap. Jadi kalau misalkan Anda ada keluarga yang mati, ya, kemudian Anda mungkin tidak bisa nangis, panggil itu peratap-peratap, dibayar. Nanti di sebelah peti mati bisa, kenapa kau mati? Padahal ini mau bayaran kabeh. Ini ayat 5. Ayat 6.
Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Jadi Salomo itu mengingatkan pada waktu dia masa tuanya, dia itu mengalami sebuah kengerian. Kenapa? Sangat kaya, sangat hebat, tapi awake loro kabeh. Jadi dia memberikan peringatan apa? Sebelum rantai perak diputuskan. Ini loh dengkul-dengkulmu, join-joinmu itu nanti kan rasanya kayak aduh serandir tenaga. Tempayan itu gambaran tubuh kita. Nah, satu titik tertentu saudara, kita itu dibuat tidak berdaya. Gambarnya apa saudara? Orang digeledek. Kalau kita sampai begitu, sudah habis harapan. Kowe meh gantengnya kaya apa, duitmu akeh sak berapapun sudah tidak ada nilainya. Dan peringatan terakhir apa? Debu kembali menjadi tanah seperti semula. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Yang lalu saya pernah tanya, kamu ingat orang tuanya dari papahmu kelingan ora? Coba si Vivi, engkongmu kelingan senengane apa ora? Engkong kelingan. Emak, emakmu ngerti? Yo ngerti. Ngerti seneng? Orang ngerti. Kohim tahu mak comu senengane sapa? Podo aku ya ora ngerti. Coba nih Pak David yang teliti, tahu maksudnya dengan siapa? Ora ngerti. Niko, maksomu namanya siapa nih? Orang ngerti. Hal dewe kok sombong. Kita ini cuma 2 generasi loh sudah tidak diingat. Jadi ini kan sebenarnya kan mengerikan sekali Bapak Ibu. Makanya waktu kita tuh diizinkan oleh Tuhan itu bisa menjadi tua. Ini sebagai warning, tanda supaya kita ini waspada. Supaya apa? Sebelum tempayan perak itu dihancurkan. Sebelum rantai perak diputuskan. Sebelum pelita emas itu dipecahkan, dihancurkan. Kita tuh diberi kesempatan oleh Tuhan itu apa? Untuk merenung. Kalau dulu engkau pernah jahat, dulu hidupmu tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mumpung tes urip, yuk kita sekarang bersama-sama rajinlah cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan kita semakin malas, jangan kita merasa udah mati habis perkara. Si ngomong sopo kuwi mau diingatkan, ada pengadilan Allah. Nah sekarang pertanyaannya Pak, kenapa sih kalau orang tua tuh rata-rata kok mesti sakit? Nah saya mengambil sebuah asumsi, itu adalah pemurnian hidup. Jadi waktu Anda sakit, dirimu itu sedang dimurnikan. Supaya engkau terlepas dari hukuman kekal. Di dunia misalkan kau sakit, harus sakit 10 tahun. Harus sakit 15 tahun sampai akhir hayatmu ora apa-apa. Tapi di situ ada perenungan dan orang sakit biasanya pasti doa kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Lumayan toh. Tuhan aku dulu dosa, ampuni aku. Tuhan aku sudah gak kuat, cabut saja nyawaku. Lah kan pasti kelingan Tuhan. Itu di Semarang ada yang setiap hari nulisnya ngono. Kapan aku akan dijemput? Oh malah mati-mati weh. Kenapa ya dia nggak memikirkan tentang pertobatan tapi yang dipikirkan soal mati tok. Kan jadi salah. Makanya ini yang pertama, masa tua itu masa yang waspada. Kemudian yang kedua, ya untuk kita nanti bertanggung jawab di hadapan Tuhan, yang kedua kita diminta oleh Tuhan jangan fokus kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Lahiriah itu apa? Duit, kecantikan,
hal-hal yang semuanya itu duniawi. Kita mau kepingin seperti itu boleh, tapi jangan itu menjadi hal yang utama. Makanya harapan pengkhotbah, janganlah terlalu mengejar yang lahiriah, karena itu akan melelahkan badan. Dan akan ditinggal semua, tetapi persiapkanlah yang rohani dan yang kekal, karena itulah yang akan kita persembahkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau secara tafsir dalam kitab Mazmur dikatakan orang yang nanti bisa masuk dalam surga, kerjaannya itu cuma nyembah dan muji. Setiap hari kita memuji, setiap hari kita menyembah. Makanya waktu kita punya kesempatan dalam ibadah kita bisa nyanyi, kita bisa memuji Tuhan. Saya berkata itu latihan. Makanya pemazmur selalu berkata dalam kitab Mazmur, untuk pemimpin biduan. Untuk pemimpin biduan. Siapa pemimpin biduan? Yesus. Jadi waktu Anda nyanyi, di sini ada worship leader, di situ ada Yesus. Makanya Anda jangan mencemoohkan worship leader, walaupun suaranya fals ora apa-apa. Walaupun suaranya mungkin tidak bagus, nggak masalah. Kenapa pujian kita ditujukan untuk Tuhan? Nah Tuhan kepingin, yuk kita di masa tua, jangan fokus kepada yang lahiriah. Kita lihat ayatnya, ayat 9-12, perhatikan. Tolong dibacakan. Pengkhotbah 12 ayat 9-12. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kuasa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Iya. Firman ini berkata sekali lagi, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, menyusun banyak amsal. Jadi pengkhotbah itu pada waktu masa tuanya ketika dia bertobat, ketika dia menyesali hidup masa lalunya yang enggak benar, dia kemudian mulai menelaah. Oh ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Makanya dalam kitab Amsal, jumlah kitab Amsal itu 31 pasal. Kita diajarkan untuk membaca Amsal setiap hari sesuai dengan tanggal, karena apa? Di situ penuh dengan yang namanya nasihat. Nah, kata-kata pengkhotbah itu adalah tentang hal yang semuanya benar. Makanya dia mengatakan apa? Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan, menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Salah ya salah, benar ya benar, bahagia bahagia, tidak bahagia tidak bahagia, ditulis secara jujur. Nah, kata-kata orang berhikmat itu seperti kusa dan kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Artinya apa? Firman Tuhan itu seperti tongkat yang runcing. Pada waktu di mana Anda mendengar suara firman kemudian Anda mulai tergelitik. Seringkali orang berkata begini, pendetone nyindir. Nah ini kusa. Anda sering tersindir oleh saya enggak? Sering enggak? Tenane. Kemarin-kemarin ada yang ngomong, pendetone nyindir, pendetone pesan sponsor. Wah, saya enggak pernah begitu. Tapi yang benar ini, firman Tuhan itu seperti kusa. Kusa itu adalah tongkat runcing untuk menggiring atau menusuk lembu atau sapi agar berjalan menuju arah yang benar. Itu kusa. Jadi diibaratkan itu tongkat panjang, mungkin panjangnya 2 meter, ujungnya itu lancip. Itu seperti kalau Anda pernah lihat pawang gajah.
Kenapa gajah itu badan besar dengan tongkat kecil cuma dicucuk, cuk kanan, cuk kiri, itu kusa. Nah, firman Tuhan itu seperti kusa. Nah, kusa itu diibaratkan kalau sudah mengena seperti paku yang tertancap. Makanya sangat bagus sekali kalau Anda seringkali berkata, wah kesindir. Itu artinya Tuhan bicara sama dirimu. Bukan pendetanya yang nyindir. Pendeta nyindiri jemaat, jumlah jemaatnya wunan, ya pendetanya mumet. Gak mungkin itu. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Loh, saya jujur Bapak Ibu, saya kadang-kadang khotbah itu saya juga tertemplak. Misalkan contoh, bicara soal marah. Lah emangnya pendeta nggak pernah marah? Lah kalau kemarin malam saya bisa saja marah sama anak saya, ngerti-ngerti hari ini saya khotbah soal marah. Kalau marah tidak boleh ngomong yang macam-macam. Loh mau bengi aku ngomong macam-macam. Waduh, karo ngomong kiraiku karo isin. Nah, ini firman Tuhan. Jadi makanya ketika kita mendengar perkataan firman Tuhan yang tajam, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu bicaranya itu langsung. Makanya ayat ini berkata, kata-kata orang berhikmat itu seperti kusa. Maksudnya apa? Kadang menusuk, kadang menegur, kadang didengar merasa tidak nyaman. Tapi tujuannya jelas untuk apa? Mengarahkan hidup kita semakin benar. Diberikan oleh siapa? Firman ini berkata diberikan oleh satu gembala. Jadi firman Tuhan itu jelas, itu adalah perkataan Tuhan. Nah yang terakhir, kenapa pengkhotbah berkata lagi pula anakku waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Karena hari itu dia tahu, banyak orang itu menelaah. Banyak orang kejar sesuatu yang sebenarnya itu tidak berfungsi nantinya. Makanya saya kenapa memberikan sebuah kesimpulan poin 2. Jangan terlalu fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Kenapa? Itu nanti akan ditinggal semua. Ada ya pujiannya ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang setia padamu Bapa. Itu aja sudah. Kita datang lahir dulu nggak bawa apa-apa, telanjang bulat, cuma dengan suara oek-oek, itu pun kalau kita bisa nangis. Anda nanti mati, Anda yang punya emas puluhan kilo, ada dibawakan? Enggak. Itu buat keturunanmu, nek ora geger. Apalagi paling ya nanti sepatu yang biasa kita pakai ini dikatutke. Jas, kacamata didoklek. Sudah cuma itu tok. Tapi kenapa manusia kok selalu fokus kepada yang lahiriah? Karena belum tahu. Saya membaca secara tafsir, kenapa ya kok pengkhotbah sedemikian detail ungkapkan itu? Karena ternyata Bapak Ibu pada waktu dia di masa tua, kemudian dia tadi menuliskan ayat 1 sampai dengan yang ke-7, dalam semua peristiwa yang dia lihat itu sebuah kengerian. Kenapa orang sulit mati? Termasuk yang kemarin tuh loh, waktu saya ke Jakarta saya mendoakan. Saya doa tuh nggak ngomong banyak. Saya cuma pegang tangannya, saya doakan,
Doa ya biasanya apa? Permintaan ampun. Tuhan ampuni dosa-dosa masa lalu. Nanti biasanya yang terakhir saya cuma ngomong begini loh. Kalau ini kan tante. Tante, Tuhan mengasihimu. Dah itu tak. Saya ulang-ulang, Tuhan mengasihimu. Sambil saya pegang tangannya. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Sudah manusia cuma butuh itu Bapak Ibu. Selasa siang saya selesai berdoa, malam saya pulang, besok sore sudah dipanggil pulang. Apa yang dibawa? Tidak ada. Lalu saya ingat juga mertua saya pada waktu mau meninggal di rumah sakit atau di ICU Panti Wilasa. Sama, waktu mau meninggal rasanya susah. Matanya gini-gini terus. Saya datang mungkin kira-kira jam 10 malam. Saya pegang tangannya. Saya doakan. Sama doanya, Tuhan ampuni. Kemudian saya terakhir cuma ngomong, Pak, Tuhan mengasihi Papa. Tuhan cinta kepada Papa. Orang ini kan sudah tidak sadar, wong lagi koma. Besok pagi-pagi 4:30 dikabari, Papa telah berpulang. Duitmu menyelamatkan? Tidak. Makanya dalam Lukas 16 diajari, apa? Ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Supaya ketika mamon itu sudah tidak lagi bisa menyelamatkan hidupmu, maka mamon itu akan berguna untuk menyelamatkan jiwamu. Apa itu? Jangan eman-eman untuk memberikan kepada rumah Tuhan. Duitmu itu bisa menyelamatkan jiwamu ketika engkau banyak berbakti kepada Tuhan. Jangan kita berpikir, waduh eman-eman. Saya kemarin baru sampaikan kepada orang yang sedang saya BPN. Kita bisa diberkati oleh Tuhan itu kapan? Waktu kita setia perpuluhan. Waktu kita setia memberikan korban yang terbaik. Waktu kita setia dengan sedekah. Tapi orang lihat, Bapak Ibu boleh cek, karo duit ki mane-mane setengah mati. Padahal duitmu tidak dibawa. Kemudian kemarin saya sampaikan ada sebuah cerita. Hari itu ada seorang konglomerat yang suka membantu panti asuhan. Banyak panti asuhan itu dibantu. Nah, suatu hari konglomerat ini sedang mengalami sakit yang amat sangat keras. Kemudian dalam keadaan dia koma, dia berhadapan dengan malaikat maut. Malaikat itu berkata kepada si konglomerat ini, kalau ada orang yang mendoakan kamu hari ini, maka kamu akan sembuh, kamu akan selamat. Kalau ada orang yang mendoakan kamu minimal 50 orang, kamu akan sembuh, kamu akan selamat. Nah, karena ini konglomerat, waktu sedang di ICU disiarkan di televisi. Di televisi itu diberikan berita, seorang konglomerat yang amat sangat kaya sedang menghadapi koma di rumah sakit A. Nah, ketika itu di sebuah panti asuhan, sore-sore sekitar jam 6:30, jam 7 itu anak-anak panti asuhan bersama ibu panti asuhan nonton TV. Yang ditonton apa? Berita tentang konglomerat yang lagi koma. Ibu panti asuhan langsung teriak, loh, bukankah itu bapak yang biasa memberikan bantuan untuk panti kita? Ayo anak-anak, mari kita kumpul semua, kita berdoa. Dan di panti asuhan itu lebih dari 50 anak. Doa bareng. Dari koma tahu-tahu sadar, sembuh. Kenapa? Itu yang firman Tuhan katakan.
kalau mamon yang tidak jujur itu sudah tidak menyelamatkan hidupmu. Tapi mamon itu yang kau ikat persahabatan dengan rumah Allah akan menyelamatkan hidupmu. Amin. Makanya kenapa kita perlu untuk memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Kenapa? Ini loh nanti tujuan akhirnya. Ya, jadi ini yang kedua, tanggung jawab besar, jangan fokus pada yang lahiriah. Yang ketiga, ketika kita nanti harus bertanggung jawab yang besar itu, kita harus ingat. Ingat apa? Pengadilan Allah itu menanti. Tadi ayatnya jelas. Akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi bukan kewajibannya pendeta Bapak Ibu, tapi kewajiban setiap orang. Kenapa? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah, Salomo mengingatkan hal yang seperti kenapa Bapak Ibu? Dia ingat, nanti Bapak Ibu baca dalam Pengkhotbah pasal 1. Dia ibadah tapi dia masih mabuk. Dia ibadah tapi masih memakai yang namanya, kalau zaman dulu tuh hari ini narkoba, tapi zaman dulu itu candu, ganja dan sejenisnya. Terus apa lagi? Dia pernah bekerja di luar di luar kehendak Tuhan. Dia melakukan kemabukan, melakukan hal-hal yang paling jelek. Dan yang terakhir yang menyebabkan pengkhotbah itu jatuh gara-gara siapa? 1000 perempuan. 1 Raja-Raja pasal 11. Itu yang membuat dia akhirnya habis. Nah, saya tuliskan, Salomo mencoba mengingatkan generasi ini supaya apa? Jangan meniru kesalahan yang pernah diperbuatnya. Jangan. Makanya saya cukup sedih Bapak Ibu kalau kadang-kadang, ini maaf ya, ada jemaat, ada hamba Tuhan tuh masih minum congyang, masih minum bir, masih minum minuman keras. Lah yang aneh, orang itu bisa datang kepada saya, Pak Arif kita minum bareng. Loh itu sudah berlalu bro. Lah saya kira jadi pendeta ngombe meneh ngapain? Ya jangan jadi pendeta. Oh buat hangat-hangat tubuh ben iso turun enak. Alah. Loh masih ada loh Bapak Ibu, pendeta ngajari jemaat minum minuman keras. Saya dalam batin ini gendeng ini orang ini. Ada orang berkata, lupa yang penting minuman keras itu kan nggak mabuk. Iya, saya kira mabuk, mesti kowe kapan-kapan mabuk. Lah wong sini juga dulu kan tukang ngombe. Itu loh Yakobus itu jagonya minum. Yakobus kalau cuma 10 botol, apa itu namanya? Bir cap kucing, bir hitam, 10 botol mentelang. 20 botol rada abang. Sudah cuma itu tok. Pulang mabuk, oh enggak. Tapi mutah-mutah. Udah mabuk tapi mutah. Sampai gigi palsunya ya hilang. Iya. Tekan rumah meringis kan gak ada giginya kan, takoki lho untu mun ning ndi? Hilang. Katut waktu wah. Nah Bapak Ibu saya ingatkan, pengadilan Tuhan itu menanti. Anda baik, Anda akan diganjar oleh Tuhan dengan kebaikan. Uripmu orang genah, Anda akan diganjar oleh Tuhan dengan kesakitan. Yesaya pasal 66 berkata apa? Apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak pernah mati. Makanya kalau kadang-kadang Anda diizinkan oleh Tuhan sakit gigi, itu sedang membayangkan ulat di neraka itu tidak pernah mati. Kremut, aduh. Anda gini-gini tetap loro. Makanya bertobatlah. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk kita akan menaikkan pujian, tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu. Haleluya.
tidak dengan tangan yang hampa. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari kita bersama-sama tutup mata kita di hadapan Tuhan. Pujian ini berkata, segalanya yang kumiliki, semuanya dari Tuhan. Pujian ini mengajarkan kepada kita supaya kita membawa persembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Di masa akhir hidup yang kita miliki, kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Tidak ada yang tahu. Tetapi ketika engkau bisa menuju tua, firman ini mengingatkan, masa tua adalah masa yang perlu kita jaga dengan kewaspadaan yang tinggi. Tidak dan jangan lagi fokus kepada perkara yang lahiriah. Karena yang lahiriah itu pada suatu hari kelak, semuanya akan ditinggal. Dan ada satu perkara besar yang tidak bisa dihindarkan. Pengadilan tata Allah itu menanti kita semuanya. Tidak pandang siapapun dirimu. Tidak pandang sehebat apapun engkau. Tidak pandang sekaya apa, secantik apa, seganteng apa. Itu tidak dipandang. Tetapi Tuhan berkata, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kalau itu baik, engkau akan mendapatkan upah. Tetapi kalau itu jahat, engkau akan menghadapi siksaan yang berat. Marilah malam hari ini di hadapan Tuhan,
Masing-masing kita bersepakat dalam hati, dalam pikiranmu. Engkau mau untuk datang kepada Tuhan. Engkau akan lepaskan setiap kesalahan-kesalahan, engkau lepaskan setiap perbuatan masa lalumu yang tidak berkenan. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Bahkan ketika engkau punya sakit hati, ketika engkau kecewa, ketika engkau mungkin punya benci, lepaskan itu di hadapan Tuhan. Karena bencimu itu akan membawa maut. Kecewamu akan mencelakakan dirimu. Dan di dalam hidupmu setiap hari-hari ini kau akan terasa hampa. Engkau tidak lagi bisa merasakan nikmat dalam batin. Engkau hanya merasakan kejengkelan, kemarahan, kegeraman dalam dirimu. Karena engkau terikat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama sadari bahwa waktu kita masing-masing tidak akan lama. Waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Sangat cepat. Dan tiba-tiba engkau sudah menjadi tua. Mari kembali naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan iman percaya yang sungguh. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu segalanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Ada satu kesempatan yang baik malam hari ini. Beri persembahan yang terbaik. Berikan hatimu kepada Tuhan. Jangan lagi kau mau terikat kepada sesuatu yang salah. Karena itu akan mencelakakan hidupmu, mencelakakan dirimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Saudara Arif akan berdoa untuk kita semuanya. Daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu.
kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap firman-Mu yang Kau senantiasa berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang terus membaharui setiap kehidupan kami, untuk kami semakin sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, segala kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Kami terus mengucap syukur untuk segala ingat-ingatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Perbaharui kehidupan kami semakin layak di hadapan Tuhan, sehingga kami jangan sampai luput oleh karena dosa pelanggaran kami ya Bapa. Namun kami semakin disempurnakan, kami boleh semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk peringatan firman-Mu yang terus mengingatkan kepada setiap kami. Baharui hati kami, pikiran kami, bahkan kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa, biarlah kami ketika boleh datang di tempat ini, kami bukan hanya sekedar mendengar, namun kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan setiap perkataan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Memberkati terus hamba-Mu yang terus menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai lidah bibirnya Tuhan untuk terus berkata-kata sesuai dengan hikmat yang Kau nyatakan dan Kau berikan atas setiap kami. Terima kasih, memberkati terus hamba-Mu ya Bapa. Pakai kehidupannya untuk terus menjadi alat-Mu, menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir. Mereka yang sedang mengalami sakit, mereka yang berhalangan, bahkan ketika Tuhan ada di antara mereka yang undur dari hadapan Tuhan. Kami terus berdoa memberkati mereka, sehingga mereka terus mengingat akan apa yang Tuhan katakan dan janjikan, sehingga mereka boleh bersama-sama kami kembali Tuhan untuk mencari wajah-Mu, memperlengkapi hidup, memperlengkapi diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mempersiapkan hidup kami, maka kebenaran Allah itu akan melekat dan kami akan dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja di tempat ini, supaya Engkau Tuhan mengirimkan dan menambahkan jiwa-jiwa yang baru, sehingga bangku-bangku yang masih kosong Tuhan Engkau penuhi, sehingga mereka yang terpanggil, mereka akan memuji, mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Segala berkat anugerah kasih Bapa di sorga akan melimpah di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, bahkan memulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau hapuskan korupsi, nepotisme, dan hal-hal yang tidak benar. Bahkan beri mereka Tuhan roh takut kepada Engkau, sehingga mereka gentar ketika mendengar suara-Mu, mendengar nama-Mu. Terima kasih, Engkau berkati pemimpin negara ini, Bapak Presiden dan Wakil, dan juga jajaran para menteri, gubernur, Tuhan, bupati, camat, lurah, RW, RT, bahkan untuk lembaga yang terkait, Engkau juga berkati mereka dengan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah. Kami juga menerima berkat makanan minuman sebelum kami menerima Engkau kuduskan, sucikan, menjadi kesehatan bagi kami. Tuhan, Engkau juga memberkati akan sidang jemaat-Mu yang sudah menyediakan. Kembalikan berkali lipat dari apa yang sudah ditabur, dan semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kami malam hari ini tidak lupa Tuhan berdoa untuk saudara kami Arif Adi bersama Novi yang akan melangsungkan pernikahan tanggal 26 Juni. Kiranya kami memohon kepada Tuhan supaya berkat Tuhan dicurahkan, pertolongan daripada Tuhan terjadi atas mereka berdua, sehingga Tuhan secara khusus Engkau pun akan memberikan cuaca yang terbaik untuk mereka boleh menikmati hari bahagia, dan Engkau Tuhan yang akan membahagiakan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami tidak berpisah. Kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, pulang dengan membawa damai, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, Tuhan yang memberkati kita semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.